Salam Indonesia Belajar. Masih tetap semangat kalian adik-adik SMP, saya demikian ya. Terus dan terus kita berusaha menyukai ilmu alam melalui cabang fisika, yang mana pada 2 kesempatan lalu saya sudah mencoba berbagi tentang pengertian mendasar dan terpenting tentang mengukur, lalu besaran dan satuan. 4 besaran pokok yang utama yang harus kalian kuasai dengan baik, yaitu panjang, waktu, massa, dan apalagi satunya? Temperatur. Bagus sekali. Nah, kita akan mendalami suatu gejala yang sangat menarik di dalam ilmu alam cabang fisika ini, yang mendasari hampir seluruh anak cabang fisika yang lain, yaitu tentang gerak. Kalau kalian mendengar kata gerak, mungkin kalian terkesan akan sesuatu yang tidak diam gitu ya, sesuatu yang terus bergerak. Angin bergerak, gelombang atau ombak di laut terus bergerak, debu-debu terus berterbangan. Kalian melihat di pasar, di sekolah teman-teman kalian terus bergerak. Nah, memang di dalam sains, terutama fisika, gerak ini memperoleh tempat yang sangat penting. Oleh karena itu, kita akan mendalami tentang gerak apa sesungguhnya gerak ini menurut ilmu alam. Kalian siap? Baik. Paling mudah, kita akan berusaha mengerti melalui bagaimana suatu gerak itu bisa kita gambarkan dalam pikiran kita. Maka kita akan mencoba melihat dari misalkan lintasan suatu benda yang bergerak. Ditinjau dari lintasannya, saya tulis dulu lintasannya, maka gerak suatu benda, kita katakan benda apapun ya, untuk sementara kita katakan benda apapun, mobil atau kereta api atau apapun, pesawat terbang, memiliki 2 jenis lintasan menurut ilmu alam ya. Yang pertama, lintasannya lurus. Yang kedua, lintasan tidak lurus. Lintasan lurus kita tahu adalah benda yang bergerak berusaha selurus mungkin, seperti halnya suatu garis yang lurus. Untuk lintasan yang tidak lurus terutama akan diperdalam jika kalian nanti sudah mencapai jenjang SMA, karena untuk lintasan tidak lurus ini masih memiliki banyak sekali bentuk. Yang tidak lurus lintasannya berupa lengkung, dan di SMA nanti berupa suatu gerak yang melingkar. Untuk di SMP kita memusatkan perhatian pada gerak yang memiliki lintasan lurus. Kemudian gerak bisa juga kita tinjau dari caranya bergerak. Cara bergerak ya. Dari cara bergerak, baik lurus maupun tidak lurus lintasannya, bisa memiliki kemungkinan yang pertama, cara bergerak yang beraturan, dan yang kedua, cara bergerak tidak beraturan. Saya singkat, tidak ya, tidak beraturan. Beraturan, tidak beraturan. Nah, untuk di SMP terutama akan mempelajari lintasan yang lurus dan baik yang beraturan, sambil memperkenalkan yang juga tidak beraturan. Siap? Mari kita lihat
suatu gerak benda dengan lintasan lurus yang teratur. Sebelumnya kalian pasti tahu sesuatu yang bergerak itu artinya memiliki perubahan letak atau posisi. Nah, apabila sesuatu benda katakanlah memiliki perubahan posisi mula-mula dari suatu titik, saya sebut A, kemudian dia bergerak begitu ya, hingga di B, katakanlah demikian. Maka yang terbayang dalam benak kita adalah suatu lintasan lurus. Ini saya tambah anak panah sehingga terlihat geraknya, arah geraknya dari A menuju ke B. Benar? Baik. Kemudian kita tahu sesuatu yang bergerak, apapun itu, karena mengalami perubahan letak atau posisi, perubahan letak itu membutuhkan waktu yang sering kita sebut sebagai waktu tempuh. Kalau kita ingat besaran pokok yang terlibat pada sesuatu yang bergerak, apa saja yang terlibat adalah jarak dan waktu. Nah, jadi pengertian gerak adalah perubahan posisi atau letak sesuatu benda apapun, dan besaran-besaran yang terlibat adalah besaran panjang dan besaran waktu. Ini adalah besaran yang terlibat, besaran panjang dan besaran waktu. Besaran panjang kita ingat satuannya adalah meter, saya singkat M, dan besaran waktu adalah satuannya sekon, benar, tapi kita simbolkan sebagai T. Besaran panjang adalah L ya, atau S jarak. Dan waktu adalah T. Dengan demikian kita mengetahui bahwa gerak untuk lintasan lurus yang beraturan itu melibatkan besaran jarak dan besaran waktu. Apabila besaran jarak yaitu panjang tempuhan dan waktu atau waktu tempuhan kita bagi, maka kita mendapatkan apa yang disebut dengan kecepatan gerak suatu benda. Ya, kita simbolkan sebagai V sama dengan jarak tempuh dibagi dengan waktunya. Bagaimana dengan satuannya? Kita tahu satuannya untuk jarak tempuh adalah meter dan satuan untuk waktu adalah sekon ya. S kecil di sini, untuk yang di sini adalah jarak, S besar atau sekon, atau boleh kita tulis sebagai meter per detik. Ini adalah kecepatan dari suatu benda yang bergerak lurus beraturan. Kita akan lanjutkan pada kesempatan selanjutnya.